dengan Tuhan Yesus bersabda begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Baransano, keluarga besar Madiowi, keluarga besar Imburi, keluarga besar Wiyai, dan juga persekutuan jemaat GKI Betania Wasyor dan pemerintah Kabupaten Teluk Wendama. Kami semua merasa kehilangan karena orang yang kami cintai, orang yang terdekat, dan orang yang mengasihi dengan semua karakter yang ada padanya. 52 tahun Tuhan beri almarhumah di tengah-tengah keluarga besar Baransano Madiowi dan dipersunting oleh keluarga besar Wiyai. Dan ada anak-anak cucu yang telah dibacakan tadi. Kami semua sedih dan menangis karena kami kehilangan orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai. Dengan apa kami dipulihkan, dengan apa kami dikuatkan dan dihiburkan. Untuk sekalipun air mata kami terus berlinang, tetapi kami tetap kuat hanya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab perkataan-perkataan firman-Mu itu memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami penghiburan, tetapi juga memberi kepada kami kehidupan. Kuatkan mama dan semua anak-anak suami, semua kakak adik, bahkan kami semua yang hadir hari ini. Kami ada karena kami ikut berduka bersama dengan keluarga. Berkati firman-Mu supaya kami semua mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami memperoleh penguatan-penguatan dan penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Hamba-Mu yang menyampaikan terbatas, tetapi Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh karena keterbatasan kami manusia. Roh Kudus memimpin menuntun kami di dalam pembacaan dan refleksi di hari ini. Amin. Wahyu 14 ayat 13 dengan judul dari ayat 1, ayat 6 sampai 14, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita di
pagi hari ini, dan merespon pembacaan ini diberikan kesempatan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pernah membaca ada bahasa Latin yang bilang begini, memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Bapak Ibu, sering kali kita baca Alkitab, kita mendapat kekuatan, penghiburan, tetapi ketika kematian itu datang, kenapa kita menangis? Pasti Bapak Ibu bilang, bah, pendeta tidak menangis. Saya pernah kehilangan kakak, dan tahun kemarin kehilangan orang tua, kita menangis. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab mencatat bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhan memberi air mata itu ada dua fungsinya. Pertama, ketika kita lahir ke dunia ini, orang bahagia. Ketika ada keberhasilan, ada kesuksesan, pasti orang bahagia dan direspon itu dengan air mata bahagia. Pasti orang tanya, Pak kenapa menangis? Ibu kenapa menangis? Aduh, saya bahagia. Tapi juga ketika kematian, ketika kita mengalami kesusahan karena kematian, kita menangis. Mungkin kehilangan emas, atau kehilangan uang, atau kehilangan yang lain-lain, pisang di kebun, atau yang lain, mungkin kita tidak menangis. Mungkin kita, aduh, ya ada agak-agak stres-stres, tapi mungkin kita tidak menangis. Pikir. Tapi kalau kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, kita pasti menangis. Lalu Alkitab juga catat ketika orang-orang di Tesalonika menangis, ketika mereka kehilangan papa, mama, adik, kakak, orang tua, mama tua, bapak tua, tete, dan lain sebagainya. Paulus bilang, tidak apa-apa menangis. Nah memang harus menangis, harus sedih, karena memang kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam kesedihan, dan tidak menangislah. Tetapi jangan tangisan itu membuat kamu tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab bilang Rosali menangis, Nene Paransano Madiowi menangis, Mama De Flora menangis, Mama De Pau tadi tiba dari Manokwari menangis. Tidak apa-apa. Bukan karena kita lemah, bukan karena kematian ini membuat kita menjadi lemah, tidak. Tapi memang ini Tuhan berikan, karena ketika kita mengekspresikan dalam air mata, maka kita punya beban itu serasa menjadi berkurang dan kita menjadi kuat. Alkitab bilang begitu. Teks kita bilang begini, ada suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita mengenang ketika dia bersama dengan kita, dan ini sulit dilupakan, baik anak-anak dan keluarga, dan menjadi pergumulan tersendiri. Sebagai anak, apapun kelebihan atau keburukan orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Karena Tuhan tidak pernah salah memberi orang tua, papa, mama bagi kita. Dan tidak pernah keliru. Anak tetaplah anak, dan anak tidak bisa dipisahkan dari orang tua. Maka kalau anak-anak menangis, itu wajar, karena memang mereka sedih karena kehilangan mama. Mengapa orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Sampai dengan kemarin 28 Maret di Rumah Sakit Umum Wasiat, Tuhan menghentikan perjalanan yang panjang ini supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Rest in peace. Tenang, damai dalam ketenangan, beristirahat dalam damai. Dan itu tidak mudah. Karena kita akan kehilangan secara fisik, tidak ada komunikasi lagi secara langsung, tidak ada sentuhan secara fisik dengan orang-orang yang kita cintai. Maka ketika ada duka, orang menangis, tidak apa-apa, asal jangan tangisan kita membuat kita tidak percaya dan menghujat Tuhan. Tidak boleh, sebab Tuhan bilang, kau datang dan nanti pergi. Segala puji bagi nama Tuhan. Kalimat ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Susah payah membangun karir, susah payah membangun kehidupan rumah tangga, susah payah membangun kebun, susah payah membangun usaha. Suatu saat semuanya akan kita tinggalkan. Dan pada saat seperti inilah orang akan membaca apa yang kita tinggalkan saat itu. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Jerih lelah itu mungkin diakibatkan karena perjuangan menghadapi sakit penyakit. Jadi biasa kalau kita sakit lalu meninggal, ada ucapan, mama sudah tidak sakit lagi, mama sudah pergi, sudah bawa sakit itu. Ini dasar teologisnya ada. Jadi kita tidak sekedar ucapan, kita berjuang untuk sebuah kehidupan yang baik yang telah Tuhan anugerahkan. Almarhumah juga telah berjuang 4 tahun sakit, berjuang untuk tetap, dan terakhir bertemu di konven pelayan. Ada datang, lalu saya bilang, Made pulang sampai jam 1 kah, jam 12 pulang. Tapi kaget sampai malam. Kami peserta pulang semua, baru beliau pulang. Ini menunjukkan dedikasi ya terhadap sebuah tugas tanggung jawab. Dan tidak diukur dedikasi itu dengan apa setelah itu. Setelah ini apa?
bilang terus, tapi tiap pegang tangan saya lalu air matanya keluar dan menangis. Bisa, Pemade kuat. Oke. Mungkin ini bagian dari penguatan, menghibur dan membangun kekuatan dalam dirinya dengan memberi diri melakukan tugas ini. Sebab banyak orang dengan banyak cara untuk membangun kekuatan. Saya berbeda dengan ibu papa dan setiap orang pasti berbeda. Nampaklah bagi mata iman rumah kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Ibadah pemakaman di rumah telah selesai dan selanjutnya Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Selanjutnya saya berikan waktu kembali kepada majelis jemaat. Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang berduka, demikian ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Dorce Baransano yang pertama di rumah, dan kita akan menuju ke tempat perhentian yang terakhir, yaitu di pekuburan umum Jemaat Betania Wasior di Wasior Kampung. Untuk itu, sebelum jenazah almarhumah dikeluarkan dari rumah duka ke mobil ambulans, dengan penuh kasih kami persilakan Bapak Ibu sidang pergabungan yang hadir di siang hari ini.
pemerintah daerah. Kepada almarhumah Dorce Baransono, hormat, gerak. Nanti kali juga di pickup. Pickup yang muat trans. Aduh, pembantu saya. Penurunan. Mulai. Aduh, Ketua Rapio, Ketua Cebaran satu lagi. Nama itu hilang, Ketua saya, Ketua kemana? Aduh, saya. Aduh, Mama tua saya. Aduh.
Kemana nih? Mertua sayang. Aduh, mertua ketinggal seorang kang. Saudara mertua baik begini kang, mertua sayang. Mama, kamu ganjil mama, kamu tumpah sarung. Mama tua pergi, tinggal mama kamu tiga saja, kamu pas baru. Mama tua sayang. Bapak dia kasih pulang, Bapak kan tempat bisa ditamap, turun ke bawah baru pegang. Jenazah, mulai. Mama tua sayang. Mama Dorce. Hati-hati ya. Bapak dia, Bapak kepala ke kaki ke muka. Iya. Mama Dorce sayang. Aduh, Mama Dorce sayang. Yang tak mau sama Mbak Tua, aduh sayang dia. Jangan. Aduh. Ke situ, Bapak begini. Ini pantanya, Kak? Iya. Iya, Bapak di sana. Bapak di depan. Itu ya, Bapak ke dalam, kepala ke sini. Ya, begitu. Sama anak Bapak. Ya, orang diputar. Mama Dorce, Mama Dorce sayang. Turun. Ya, pelan. Yang Tuhan Yesus berkati, keluarga besar yang berduka, kita telah tiba dari rumah duka ke tempat pekuburan, dan kita akan mulai dengan ibadah kita yang kedua, yaitu ibadah pemakaman almarhumah Ibu Dorce Barangsano. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Kita sudah ada di tempat peristirahatan yang terakhir dari almarhumah ibu, anak, saudara, sahabat kekasih kita, Mama Dorce Barangsano. Mari kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 110 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, padamu tak ada malam gelap, di sana kabut dunia diganti terang tetap. Ya Tuhan, padamu tak ada malam gelap, di sana kabut dunia diganti terang tetap. Di dalam siang mulainya kedukaan, bekas air mata yang sedih hendak dihapuskan. Di kawan yang besar yang putih jubahnya, tak mungkin satu dosa pun cemarkan sukanya. Kita ada dalam kesedihan, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya untuk memberikan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita semua masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika kita keluar dari dunia ini.
Tuhan memberi, Tuhan mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penghiburan dan nasihat firman Tuhan telah kita dengar di rumah. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semua, teristimewa kepada keluarga besar Baransano Madiowi, Wiyai, Imburi, dan semua kita, bahwa Tuhan memberikan penghiburan karena Dia tahu betapa rapuh, betapa tidak kuatnya, betapa lemahnya kita ketika kita menghadapi kematian. Dia. Amin. Mari kita dalam keadaan berdiri, kita mengaku kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Diberi kesempatan kepada solo dari Mama Ermandoen. Bebanmu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Bila langkahmu terlalu penat, hadapilah dengan senyum. Tuhanlah pembelamu, Tuhan penolongmu. Janganlah kau bimbang akan semuanya, hadapilah dengan senyum. Bila badai ombak menggelora, hadapilah dengan senyum. Bila awan gelap menudungi, hadapilah dengan senyum. Tuhanlah pembelamu, Tuhan penolongmu. Janganlah kau bimbang akan semuanya, hadapilah dengan senyum. Bila penyakit menyerang di kau, hadapilah dengan senyum. Terus kasihi, kita hendak menurunkan peti jenazah dari almarhumah Ibu Dorce Baransano. Oleh karena itu dimohon kepada petugas untuk bersiap di sisi kanan dan kiri dan
menurunkan secara perlahan-lahan peti jenazah sampai ke liang lahat. Sementara peti diturunkan, mari kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 111. Ketika peti ini diturunkan, kita menyanyi ayat 2. Pengambilan bendera, mulai. Mari kita menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 111 ayat yang kedua. Hariku surut seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam laut, berubah dan fana alam debu yang tak berubah tinggal sertaku. Hariku surut seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam laut, berubah dan fana alam debu yang tak berubah tinggal sertaku. Tikarnya nanti petugas. Kalau sudah Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang di liang lahat silakan naik karena ibadahnya masih jalan. Silakan naik dari kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita serahkan almarhumah saudara kekasih kita Dorce Baransano yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita menyerahkan badannya kembali kepada tanah dengan pengharapan sungguh kepada kebangkitan dan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan, bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Allah sumber penghiburan, Allah sumber kekuatan yang sejati, Allah sumber damai dan sejahtera, memberkati keluarga yang berduka, memberkati kita semua, mulai siang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pada pemakaman di pekuburan Waskam telah selesai dan waktu selanjutnya diserahkan kepada majelis. Bunga tabur.
Petugas liang supaya Adik. Itu Bapak Thomas yang kasih tempat tuh jadi bisa bicara di lagi yang kasih. Bicara. oleh kakak yang tertua. Kas bunga yang berikut akan ditaruh oleh pemerintah Teluk Wondama yang akan ditaruh oleh Bapak Wakil Bupati. Bapak hati-hati
Ini kepala dinas desa Beda. Banyak.